Selamat berjumpa kembali dengan saya Andi Prakasa Hadi, yang pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pembuatan objek dua dimensi yang dianimasikan dengan menggunakan Adobe Flash CS6 ya. Di sini mau menggunakan CS6 ataupun mau menggunakan CS5 itu nggak ada masalah, karena sebagian besar perintahnya sama ya pada tingkat dasar ini. Dan pada pembahasan kali ini nanti akan lebih spesifik membahas tentang pembuatan animasi berubah bentuk objek ya, misalkan dari kotak atau lingkaran atau segitiga atau polistar ya, ataupun teks, dari teks tertentu menjadi teks yang lain ya, dan itu disebut dengan motion shape. Dan selain itu nanti kita juga akan mencoba menggerakkan objek yang sudah dibuat ya, itu bergerak menyesuaikan bentuk objek kurva, jadi melengkung ya, melengkung atau lingkaran, melingkar atau bergerak ke bentuk-bentuk yang lain seperti yang ditentukan ya, dan disitu disebut dengan motion guide. Jadi pada materi kali ini nanti kita akan fokus membahas tentang motion guide dan motion shape dengan menggunakan Adobe Flash CS6. Oke, langsung saja kita mulai. Selamat menyaksikan. Buka softwarenya yaitu Adobe Flash, maka langkah pertama di sini yang perlu kita lakukan adalah membuat objek bangun ya. Nah, membuat objek bangun di sini bisa dilakukan dari tools box yang ada di sebelah kiri ya, sebelah kanan ya, sebelah kanan. Pada versi CS5 toolbox-nya ada di sebelah kiri ya. Nah, di sini pada toolbox sebelah kanan seperti yang bisa dilihat, di situ ada penggunaan ya, ada pengaturan pembuatan objek shape ya. Ada rectangle, ada oval ya. Jadi di sini misalkan saya buat dulu objek rectangle ya. Saya letakkan di tengah. Nah, untuk memastikan objek rectangle-nya di sini bisa kita seleksi ya, kita atur posisinya sesuai dengan yang diinginkan ya. Lebih pastinya kalau sudah ditampilkan ruler ya, ruler dari menu view rulers, yang mana ruler di sini nanti fungsinya untuk menentukan batas-batas objek ya. Jadi dari ruler yang sebelah atas ini yang berisikan angka-angka ini kita drag saja. Nah, nanti secara otomatis akan muncul guide. Nah, guide ini bisa digunakan untuk membantu menentukan posisi objeknya. Jadi nanti pada saat kita buat objek-objek yang lain ya, nah ini acuannya dengan menggunakan ruler ya. Nah, kalau sudah objek kotak yang ada di dalam frame 1 secara otomatis ini sudah ada ya. Di situ nanti kita langsung jadikan objek lainnya ya, kita buat objek lain ya di dalam frame yang lain untuk perubahan bentuk-bentuk objeknya. Jadi di sini nanti kita tinggal ubah dari posisi frame 25-nya yang masih kosong ya. Ini nanti kita gunakan klik kanan kemudian insert blank keyframe. Jadi insert blank keyframe ini digunakan untuk membuat keyframe baru yang kosong. Jadi perbedaannya dengan insert keyframe itu, kalau keyframe langsung diisikan objek sesuai dengan yang ada di dalam frame sebelumnya ya. Sedangkan kalau insert blank keyframe itu membuat keyframe baru yang kosong, tidak ada objeknya, jadi kita bisa membuat objek baru di dalamnya. Nah, ini kita klik saja insert blank keyframe. Nah, maka nanti akan kosong. Di sini sudah ada guide ya, guidelines untuk acuan pembuatan objek. Yang berikutnya kita buat objek lingkaran ya, objek lingkaran di sini. Nah, dari objek lingkaran yang telah dibuat itu nanti kita ubah warnanya dari selection tool, kita klik, double klik ya untuk memastikan terpilih area dan garis luarnya. Kalau sudah kita pilih warna baru, misalkan saja merah ya. Jadi kotaknya tadi berwarna biru, kemudian kotak lingkarannya yang ada di keyframe kedua di sini berwarna merah. Kemudian di dalam frame 50 diklik kanan untuk membuat keyframe baru ya, kita buat insert blank keyframe.
Kemudian kalau sudah, kita ganti dengan objek yang lain, misalkan saja Polystar ya. Nah, Polystar ini untuk membuat objek dengan bentuk poligonal atau star ya. Nah, pengaturan poligonal atau starnya di sini nanti kita bisa atur dari tools setting ya. Tool setting di sini ada option. Nah, ini kita klik optionnya. Kemudian di sini ada style polygon atau star ya. Nah, kalau sudah starnya di sini mau dibuat bintang 5 atau bintang 7 atau bintang 9. Nah, di sini kita bisa tentukan dari number of sides ya, dari starnya. Kemudian star point size ini untuk menentukan titik-titik ya, jarak titik-titik di dalam objek bintangnya. Oke. Nah, kalau sudah kita drag dari posisi tengah ya. Nah, nanti akan muncul objek Polystar ya. Nah, ini Polystar atau objek bintang 9 ya. Kemudian dilepas ya. Diposisikan sesuai dengan posisi yang diinginkan ya. Selection tool kita klik, double klik untuk mengubah warna ya. Nah, di sini diganti ke hijau misalkan. Kemudian kita tempatkan di posisi yang diinginkan ya. Nah, di posisi yang diinginkan. Setelah itu kita tentukan panjangnya. Jadi kalau frame 1 ini sudah jelas panjangnya 24 frame ya. Akhir framenya di sini. Frame 25 panjangnya 24 frame juga, akhir framenya di sini. Kemudian frame 50 di sini panjangnya cuma 1 karena tidak ada end frame-nya ya. Nah, untuk menambahkan end frame di dalam frame 25, maka di sini nanti kita di dalam frame ketiga ya, pada keyframe ketiga di frame 50. Maka di sini nanti kita bisa klik kanan pada frame 74 ya. Frame 74 kemudian klik insert frame. Jadi insert frame di sini hanya menambah frame kosong, frame baru ya, menambah frame baru sesuai dengan objek yang ada di dalam frame keyframe sebelumnya ya. Jadi di dalam frame 74 sampai dengan frame 51 ini sama isinya dengan frame yang ada di dengan keyframe yang ada di frame 50 ya. Nah, kalau sudah, kemudian untuk objek yang berikutnya di sini misalkan saja pengen balik lagi ke kotak. Jadi dari kotak diinginkan berubah menjadi lingkaran, kemudian berubah menjadi bintang, kemudian balik lagi berubah menjadi kotak ya. Nah, untuk mengatur itu di sini kita tidak perlu membuat kotak baru karena kita bisa mengkopikan keyframe ya. Keyframe pertama untuk ditempatkan di frame 75 ya. Nah, di sini caranya tinggal diklik kanan pada frame 1 ya. Klik kanan pada frame 1, kemudian pilih copy frames ya. Copy frames, kemudian diklik kanan pada frame 75, kemudian diklik paste frame ya. Jadi kita klik paste frame. Nah, nanti di dalam frame 75 di sini sudah secara otomatis ada objek sesuai dengan yang ada di frame 1. Nah, kalau sudah, kemudian di sini nanti ini tinggal kita seleksi semua ya, seleksi semua objeknya. Nah, setelah kita seleksi semua objeknya, kemudian kita tinggal klik kanan pada bagian yang terseleksi ya. Kemudian pilih create shape twin ya. Nah, setelah kita klik create shape twin, maka di dalam pengaturannya atau di dalam hasilnya dari pengaturan yang telah dilakukan, ini akan membuat animasi objek yang berubah dari kotak menjadi lingkaran berwarna merah. Kemudian objek bintang berwarna hijau, bisa dilihat di sini. Warnanya juga secara perlahan berubah dari merah ke hijau. Kemudian berubah lagi ke kotak ya, seperti semula. Nah, ini. Nah, untuk melihat hasilnya secara jelas, kita tinggal tekan Ctrl Enter ya. Nah, Ctrl Enter. Nah, ini sudah langsung berubah ya. Cuma perubahannya langsung ya, perubahannya langsung di sini. Nah, seperti ini. Nah, kalau tidak pengen dibuat langsung bagaimana? Nah, kalau tidak pengen dibuat langsung, nanti harus dibuatkan keyframe yang sama di posisi yang diinginkan. Jadi misalkan di sini frame 1 bentuknya kotak ya. Ini langsung kita copy aja. Copy frame, tempatkan di frame 20 ya. Jadi perubahannya cuma 5 frame ya. Kemudian paste frame, maka di dalam frame pertama di sini kotak, di dalam frame kedua yang ada di posisi frame 20
ini juga kotak. Nah, ketika kedua frame ini bentuknya sama, maka objeknya di situ tidak bergerak atau tidak berubah, ya. Nah, ini tidak bergerak atau tidak berubah. Ya, nah baru berubah setelah ada perbedaan bentuk objek, ya. Nah, di dalam frame pengaturan frame yang lain juga sama. Di sini tinggal diklik kanan, kemudian copy frame, ya. Klik di frame 45, paste frame, ya. Klik kanan frame 50, copy frame. Klik di dalam frame 70, paste frame, ya. Nah, maka nanti di sini hasilnya itu akan dibuat tampilannya diam dulu beberapa saat, berubah, ya. Nah, seperti itu. Nah, ini bentuk tampilan ketika kita kita ingin memberikan jeda, ya, jeda tidak ada perubahan. Nah, ini harus ada dua keyframe yang sama, ya. Seperti ini contohnya, ya. Nah, ini untuk yang object shape. Kemudian untuk objek yang lain di sini kita bisa buat lembar kerja baru, ya. ActionScript 2 masih pakai ActionScript 2. Kemudian dalam lembar kerja baru di sini saya akan mencoba menggunakan teks, ya. Saya akan mencoba menggunakan teks untuk membuat perubahan-perubahan teks dengan menggunakan motion shape, ya. Nah, untuk pengaturan pengubahan tampilan untuk teks di sini kita buat teks dulu satu, ya. Bebas saja. Misalkan di sini saya ketikkan Stacom, ya. Stacom, kemudian diklik selection tools, diubah saja ukurannya langsung dari angkanya ini, ya. Nah, di drag dari tengah-tengah langsung di drag, ya. Kemudian dibuat tebal. Nah, ini seperti ini, ya. Warnanya kalau mau diubah ya kita tinggal ubah, ya, kita tinggal ubah warnanya sesuai dengan kebutuhan. Jadi misalkan yang pertama hitam, ya. Nah, seperti ini. Setelah kita ubah warnanya, kemudian yang berikutnya kita klik kanan, ya. Klik kanan pada frame 25, ya. Insert keyframe karena sama, ya, posisinya teks. Nah, ini berarti nanti dari frame 1 sampai frame 25 tidak ada perubahan, ya. Baru perubahannya di sini mulai dari frame 25. Nah, oleh sebab itu di dalam pengaturannya di sini misalkan di frame 35 saya klik kanan, ya. Insert keyframe lagi. Kemudian teksnya tinggal diklik T, ya, text tool. Setelah itu diblok untuk mengubah teksnya, ya. Nah, misalkan yang pertama Stacom, yang kedua kampus, ya. Nah, oke. Diganti warnanya tinggal di seleksi selection tools, diubah warnanya misalkan saja merah, ya. Kemudian di sini tidak ada perubahan sebanyak berapa ini, 1 2 3 4 5, ya. Berarti tinggal kita sesuaikan 25 frame, 1 2 3 4 5. Nah, ini klik kanan insert keyframe. Nah, ini nggak berubah, ya. Nah, perubahan kemudian 10 frame saja di sini. Berarti di frame 70 klik kanan insert keyframe. Ya, kenapa tidak insert blank keyframe? Karena tagnya di sini cukup kita ubah, ya, nggak perlu mengubah secara keseluruhan. Jadi cukup pilih T, kemudian ini dihapus, ya. Kemudian diketik, ya, Semarang misalkan, ya. Nah, oke, klik. Kalau mau diatur posisinya ya diubah, ya. Nah, ini tinggal disesuaikan dengan kebutuhan saja. Kebutuhan animasinya bagaimana? Ya, warnanya kalau pengen diganti tinggal diubah menjadi hijau misalkan, ya. Itu. Nah, kalau sudah misalkan di sini sudah diubah, kemudian kita atur panjang animasinya 25 frame juga, ya. Berarti 1 2 3 4 5 di sini insert keyframe. Nah, kemudian di dalam frame 105 ini sama dengan frame 1. Berarti ini tinggal diklik kanan, copy. Balik lagi, ya, balik lagi ke Stacom ini, ya, ke teks Stacom, ya. Nah, di dalam frame 105 ini tinggal kita masukkan keyframe paste frame, ya, paste frame, kita paste di situ atau kita paste di situ. Maka ini sudah muncul, ya. Nah, kalau sudah langkah berikutnya nggak bisa langsung di blok kemudian klik kanan seperti tadi. Karena tag di sini bukan shape, ya. Jadi tag itu bukan shape. Sehingga untuk mengatur juga harus diubah dulu tag ini menjadi shape, ya. Cuma konsekuensinya ketika kita mengubah tag ini menjadi shape, maka teks sudah tidak bisa diubah hurufnya, sudah tidak bisa diubah
isi teksnya ya, karena sudah berubah menjadi bentuk bangun ya. Nah, untuk mengubah itu di sini nanti kita tinggal klik kanan pada keyframe-nya ya. Klik kanan pada keyframe-nya. Kemudian kalau sudah kita pilih break. Ada nggak di sini perintah break? Oh, tidak ada. Berarti di sini kita ubah aja, diklik dulu di dalam frame 1 ya. Klik di dalam frame 1. Kalau sudah pilih menu modify. Pilih menu modify, kemudian pilih break apart ya, atau Ctrl B ya. Nah, ini tinggal diklik. Kemudian kalau sudah di Ctrl B langsung juga bisa. Break. Nah, ini sudah jadi shape. Sudah tidak berupa huruf. Jadi di sini sudah tidak ada pengaturan perubahan huruf ya di propertinya. Kemudian ini juga sama, diklik, kemudian Ctrl B, klik Ctrl B, terus ya, semua ya, semua keyframe kita Ctrl B isinya, atau kita break ya, kita break isinya ya. Nah, kemudian di sini juga sama, klik Ctrl B, nah ini sudah berubah semua. Nah, ketika sudah berubah semua menjadi shape, kemudian kita tinggal blok ya, seleksi semua ini dari awal sampai akhir, mulai dari frame 1 sampai frame 105 ya. Nah, ini kalau sudah tinggal diklik kanan, kemudian create shape twin. Udah selesai. Kalau sudah di Ctrl Enter ya. Nah, ini nanti berubah. Nah, ya, dari Stekom kampus Semarang balik lagi ke Stekom ya. Nah, ini contoh dari penggunaan animasi motion shape ya, dengan menggunakan Adobe Flash CS, yang pada pertemuan kali ini saya menggunakan versi CS 6 ya. Oke, kalau sudah jadi ya, tinggal diekspor untuk menjadikan movie ya. Export movie ya. Kalau sudah tentukan namanya, misalkan saja text shape ya, text motion shape. Nah, kalau sudah di shape ya, kemudian kita lihat pada posisi folder tempat penyimpanannya. Di sini nanti sudah ada satu file animasi ya, tipenya SWF. Nah, ini tinggal kita double klik, maka nanti di sini akan langsung berubah sesuai dengan teksnya ya, atau sesuai dengan animasinya ya, seperti yang kita buat sebelumnya. Nah, itu dari penggunaan motion shape di dalam Flash ya. Nah, kalau sudah, setelah motion shape kita lanjutkan ke pengaturan motion guide ya. Jadi motion guide di sini kita buat dokumen baru dulu ya, action script 2, oke. Nah, motion guide di sini digunakan untuk menggerakkan objek. Kalau animasi seperti yang kemarin kita coba, bergeraknya di situ hanya bisa lurus ke kanan, ke bawah, ke kiri, ke atas ya, atau miring diagonal ya. Jadi bisanya bergerak animasinya tuh horizontal, vertikal, ataupun diagonal. Kalau melengkung nggak bisa. Dari yang kemarin kita coba ya, itu belum bisa. Nah, sehingga perlu ada pengaturan motion guide untuk bisa menggerakkan animasi supaya gerakannya melengkung ya, menyesuaikan dengan bentuk guide-nya atau arah yang kita inginkan. Nah, untuk mengatur itu di sini kita coba dulu buat satu objek, misalkan saja di sini saya buat oval ya. Nah, oval. Kemudian setelah saya buat oval dengan warna hitam ya. Yang berikutnya tinggal diklik motion, klik kanan ya, klik kanan di dalam keyframe-nya, klik kanan di dalam keyframe-nya. Kemudian kita klik create classic twin. Jadi langsung dijadikan twin ya pada posisi keyframe yang ada. Nah, kalau sudah, kemudian yang berikutnya dari sini kita bisa atur gerakan animasinya ya, misalkan di frame 50 ya, atau 75 lah, 75 ya. Insert keyframe, saya pengennya ini gerakannya melengkung gini, seret ya. Nah, melengkung ya, muser ya, misalkan ya. Nah, untuk mengatur itu setelah kita buat posisinya di frame 75 ya, tinggal diklik kanan pada bagian layer
Nah, ini ada bagian layer di bawah ya. Ini tinggal diklik kanan. Kemudian nanti tinggal klik Add Classic Motion Guide ya. Nah, setelah diklik klik Add Classic Motion Guide ya. Yang berikutnya di sini nanti di dalam posisi Classic Guide-nya ini tinggal diklik pada frame 1. Kemudian kita buat garis lengkungnya ya untuk gerakannya. Nah, di sini untuk membuat garis lengkung kita bisa gunakan Pen Tools. Posisi Pen Tools di sini ada di atas dari Tag Tools ya. Jadi dari Pen Tools atau tekan P itu nanti digunakan untuk membuat objek yang melengkung ya, berupa garis. Nah, kalau sudah tinggal kita klik dari posisi awal lingkarannya. Sebenarnya tidak harus dari posisi awal ya, dari sini juga bisa. Misalkan mulai dari luar gini. Klik aja posisi awal, kemudian geser, tarik. Nah, klik, tarik ya. Nah, jadi klik di sini, kemudian geser, ya, klik lepas, kemudian tempatkan di sini, klik tahan geser, ya. Kemudian di sini mau dibuat lagi melengkung ke sini misalkan ya, tinggal klik aja di sini. Nah, ya. Nah, ini ya. Klik di luar ya misalkan. Atau ke sini misalkan juga bisa ya. Nah. Kemudian keluar lagi misalkan di sini, kalau nggak diklik, kalau nggak melengkung gimana ya, tinggal diklik aja nih. Klik, ini sudah lurus ya, nanti setelah otomatis melengkung dari pengaturan yang pertama, kemudian yang berikutnya di sini kita klik, ini udah lurus ya. Kemudian klik lagi di sini, nah ini melengkung lagi ya, klik lagi di sini, klik lagi di sini. Nah, ini nanti akan bergerak sesuai dengan arahnya ya. Nah, kalau sudah kemudian tinggal kita tempatkan, kalau sudah kita gambar di dalam guide-nya ya. Menggambarnya ini di dalam guide ya. Kalau sudah kita klik pada frame 75 di layer 1 ya. Untuk posisi lingkarannya, kemudian pilih selection tools. Ini kita pindah lingkarannya ke sini. Dah ya. Setelah dipindah, kemudian yang berikutnya nanti ketika kita gerakkan, maka objek lingkaran tersebut akan bergerak menyesuaikan dengan guide yang sudah dibuat ya. Dan guide ini nanti tidak terlihat ya. Guide-nya tidak terlihat. Nah, kalau sudah tinggal kita kontrol enter untuk melihat hasilnya. Nah, bisa disaksikan di situ bahwa gerakannya di sini sudah melengkung ya. Cuma terlalu cepat untuk gerakan yang jauh, 75 frame di situ ya. Nah, ini. Nah, ini kalau kita pengen mengatur guide-nya. Kalau mau dibuat lebih lama gimana ya, bisa saja ini kita geser frame 175 ini di frame 75 ini ya. Frame 75 ini kita geser ke frame 150 misalkan, bisa saja ya. Nah, di sini misalkan ya. Nah, kalau sudah kita tempatkan di frame 150, ini perlu diperpanjang nggak perlu sebenarnya. Jadi cukup satu frame untuk guide ya. Nah, ini nanti tetap jalan ya. Nah, ini gerakannya sesuai dengan yang diatur. Kalau pengen ada perubahan warna bisa ya. Jadi kalau pengen ada perubahan warna di dalam keyframe yang kedua ini tinggal diklik, kemudian klik pada objeknya di color effect seperti kemarin ya. Color effect, di sini kita pilih tint. Maka kita bisa ubah dengan warna-warna yang diinginkan ya. Jangan lupa tintnya diatur 100% supaya murni warna yang dipilih ya, tidak campuran dengan warna objek. Ctrl enter. Nah, di situ nanti akan secara perlahan berubah ya. Kalau sambil berubah ukuran bisa juga ya. Intinya bagaimana tampilan awal dan akhir itu yang kita tentukan. Jadi kita pilih free transform seperti kemarin. Kemudian kita drag ya, atau di drag. Nah, di sini nanti akan bergerak dari kecil membesar ya. Nah, ini dari kecil membesar sesuai dengan yang kita tentukan. Nah, itu untuk motion guide ya. Nah, jadi di dalam pengaturan guide-nya seperti yang ada di layar, yang penting ada titik awal dan titik akhir ya. Jadi ada titik awal dan titik akhir untuk penentuan
posisi awal objek sebelum bergerak dan posisi akhir objek setelah bergerak, ya. Nah, yang berikutnya selain seperti ini, kita juga bisa membuat satu guide, ya, atau arah gerakannya di situ melingkar, ya. Nah, melingkar, ya. Jadi di sini saya coba beri atau saya coba buat satu lingkaran, ya. Nah, dari satu lingkaran di sini nanti pengennya saya gerakan berputar, ya. Berarti perlu guide berupa bentuk lingkaran, ya. Nah, untuk mengatur itu sama caranya. Setelah kita buat, kita tinggal klik kanan kemudian create classic twin, ya. Setelah itu diklik kanan pada layernya, pilih add classic motion guide. Kemudian dalam classic motion guide di sini nanti kita tinggal buat lingkaran. Nah, lingkarannya di sini kita buat tanpa warna area, ya. Jadi hanya warna garis. Jadi warna areanya ini dihapus, ya. Jadi fill color ini dihapus dengan memilih ini, ya, forbidden atau no colors, ya. Nah, kalau sudah, kemudian kita buat lingkaran, ya, sesuai kebutuhan. Nah, berapa besar, ya. Ini misalkan cukup, ya sudah kita atur. Selection tool, klik pada lingkaran, garis lingkarannya digeser untuk memindah posisi lingkaran, ya. Syarat di dalam pengaturan motion guide di sini harus ada titik awal dan titik akhir. Nah, kalau bentuk lingkaran ini nggak ada titik awal titik akhir, ya. Nah, terus bagaimana? Nah, untuk mengatur itu nanti kita gunakan erase, ya. Nah, kita gunakan eraser. Nah, dari eraser di sini nanti kita hapus. Kita hapus sebagiannya, maka nanti sudah ada titik awal, ya. Sudah ada titik awal. Kita pilih selection tools, kemudian dalam objeknya ini nanti tinggal kita drag ke posisi awal, ya. Kalau sudah, kita pilih frame 75, ya, klik kanan insert keyframe. Kemudian di dalam guide-nya, ya, di dalam guide-nya di sini yang atas ini juga diklik kanan pada frame 75, tapi pilihnya insert frame, ya. Itu insert frame. Nah, kalau sudah di dalam pengaturannya di sini nanti tinggal kita geser sesuai dengan posisinya, ya. Nah, ini posisinya. Kalau sudah kita drag, ya. Nah, ini sudah bergerak. Nah, sudah bergerak sesuai dengan bentuk shape-nya, ya. Udah. Mau diubah warna ya sama, tinggal kita klik pada frame-nya, kemudian klik pada objeknya, dari sini kita pilih tint, ya, berubah jadi merah, Ctrl Enter, maka berubah, ya. Jadi untuk posisi atau pengaturan gambar guide-nya di situ tidak ada, ya. Nah, kalau misalkan saja pengen kita buat dua gerakan, jadi lingkarannya ada dua, ya. Di sini nanti kita tinggal klik pada layer 1, ya, klik pada layer 1. Kalau sudah, buat layer baru, ya. Jadi semua layer yang ada di bawah guide itu nanti gerakannya akan menyesuaikan guide-nya, ya. Jadi semua yang ada di bawah guide gerakannya akan menyesuaikan guide-nya, ya. Jadi di dalam layer kedua yang kita buat di sini nanti tinggal kita klik. Kemudian kita pengen atur misalkan setelah 10 frame nanti baru muncul objek keduanya. Nah, maka di sini nanti kita geser aja di frame 10, ya. Kita geser di frame 10. Kemudian kalau sudah, klik kanan di frame 10, insert keyframe, ya. Nah, maka nanti di dalam frame 10 ini akan muncul keyframe. Kemudian kita buat lingkarannya, ya. Nah, di sini kita buat lingkarannya dari oval tools. Kemudian kita buat lingkaran. Kalau yang kedua kecil gimana, nggak apa-apa, terserah, bebas ini, ya. Bebas saja. Warnanya tidak harus hitam gini, boleh, nggak apa-apa, ya. Jadi bebas ini di dalam frame pengaturannya, ya. Klik-klik, kemudian di sini saya ganti misalkan biru, ya, garisnya saya ganti merah, boleh-boleh saja, ya. Nah, kalau sudah, ini tinggal diklik kanan, kemudian pilih create classic twin, ya. Nah, kalau sudah di frame 85, ya, diklik kanan insert keyframe, ya. Tentukan untuk posisi akhir. Nah, di sini kalau nggak ada guide-nya susah, ya, posisi akhirnya. Jadi ini tinggal diklik kanan, kemudian insert frame. Sebenarnya tidak di insert frame nggak apa-apa, cuma kita menentukan posisi akhirnya yang kesulitan kalau tidak ada gambarnya, ya.
Nah ini tinggal di drag sini. Udah. Ya, klik pada objeknya karena di sini sudah aktif pada keyframe-nya. Kemudian di sini nanti tinggal kita obatin ganti warna ke apa ya? Orange misalkan ya. Nah, ganti warna ke orange. Kalau sudah tinggal di Ctrl Enter. Nah, nanti munculnya akan bergantian ya. Jadi yang lingkaran hitam dulu baru lingkaran biru ya. Baru lingkaran biru. Nah, di sini untuk mengatur pergerakan objek kalau pengen dibuat tidak hanya satu ya, tapi lebih dari satu ya. Nah, kalau misalkan saja terlalu jauh jaraknya 10 frame, maka di sini tinggal diseleksi semua ya. Pada layer yang kedua, layer yang baru ini tinggal digeser ke frame 5 misalkan ya. Nah, boleh-boleh saja. Ya, ada sisa frame bagaimana ini? Nah, sisa frame baiknya dihapus. Jadi diblok dari frame yang kosong mulai dari guide ya. Nah, ini kalau sudah klik kanan remove frames ya. Oke, Ctrl Enter. Nah, ini sudah jadi objek yang bergerak bersamaan di dalam animasinya dengan menggunakan motion guide ya. Nah, demikian dari penjelasan tentang motion guide yang ada di dalam Flash CS6 ya, CS6 atau CS5. Semoga bisa menambah pengetahuan dan bermanfaat. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan. Saya akhiri. Terima kasih ya.